Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini, yaitu Minggu Pentakosta. Tertulis dalam kitab Titus pasal 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5, demikian. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta bagi adik-adik sekolah minggu. Hari Pentakosta adalah peringatan hari turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus oleh Tuhan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi kemarin kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, lalu hari ini kita merayakan turunnya Roh Kudus. Jadi disebut juga hari Pentakosta, Penta, hari ke-50, dihitung dari sejak kebangkitan Tuhan Yesus, maka setelah 50 hari, dia datang dan dia mencurahkan rohnya kepada orang-orang yang percaya. Jadi roh itulah nanti yang dicurahkan dan menyertai kita semua, dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan kegiatan kita, dan dimanapun kita sekolah, beribadah, roh Tuhan menyertai kita. Jadi adik-adik, Tuhan itu sudah hadir dalam rupa roh. Bukan dalam rupa fisik seperti fisik kita ini. Ada dagingnya, ada tulangnya, ada jari-jarinya, tidak. Tetapi sudah dalam rupa roh. Bagaimana dalam rupa roh? Adik-adik, dia tidak terlihat lagi dalam bentuk fisik seperti kita ini, tetapi dia ada dan hadir. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa, yang menyertai kita. Jadi Tuhan itu rupanya dalam roh itu sekarang hadir tanpa dibatasi oleh ruang, tanpa dibatasi oleh tempat, dan tanpa dibatasi oleh waktu. Sebab dia sudah dalam rupa roh. Jadi dimanapun, kapanpun, dan dalam ibadah ini kita yakini bahwa Tuhan itu datang nggak kepada kita dalam ibadah ini? Datang. Pasti hadir dalam rupa roh. Memang fisiknya tidak tampak kita lihat, tetapi dia ada dan datang dalam rupa Roh Kudus. Jadi dia ada, dia memiliki kuasa, dan dia memiliki kekuatan. Ya, dia memiliki kekuatan. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita mendengarkan firman Tuhan dalam dari Titus 3 ayat 5. Pertanyaan Amang sama kalian nih. Melakukan perbuatan baik itu penting atau tidak? Coba dulu dijawab. Melakukan perbuatan itu penting atau tidak? Coba, siapa yang jawab penting? Siapa yang bilang, nggak penting? Melakukan perbuatan baik itu penting atau tidak? Ya, penting. Benar sekali. Penting. Tetapi perbuatan baik tidak dapat menyelamatkan kita. Loh, kenapa tidak? Kalau kita akan berbuat baik, Amang Pendeta, kalau ada orang yang mau menjahati kita, kan kita bisa ditolong sama orang lain. Berarti kita selamat. Maksudnya adik-adik, melakukan perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita dari mana? Menyelamatkan kita supaya kita selamat nanti dari dunia ini, dari dosa dan kematian, dan kita beroleh hidup yang kekal. Itu yang dimaksud dengan selamat di sini. Bukan karena selamat dari kecelakaan, selamat karena naik motor, naik mobil, selamat jalan di pinggir selamat karena berjalan di pinggir jalan, tidak kena kecelakaan, bukan itu ya. Tetapi perbuatan baik itu tidak dapat menyelamatkan kita kelak supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Tidak dapat. Jadi berbuat baik itu adalah sesuatu cara yang otomatis seharusnya kita jalankan
jika kita sudah bilang, kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kita sudah mengalami perubahan dalam hati kita. Jadi sekali lagi adik-adik harus diingat nih, perbuatan baik itu bukan jalan keselamatan. Saya berbuat baik supaya nanti saya selamat, saya bisa masuk ke surga dan saya bersama-sama dengan Tuhan Allah. Enggak. Jadi bukan perbuatan baik jalannya ke sana. Jadi perbuatan baik itu bukan sumber keselamatan. Perbuatan baik itu bukan sumber keselamatan atau bukan sarana supaya kita selamat. Kita tidak dapat selamat kelak hanya karena perbuatan baik, hanya karena amal, dan hanya karena melakukan menolong orang lain, lalu kita sudah dihitung perbuatannya, tidak seperti itu. Jadi kalau saja adik-adik kita selamat atau diselamatkan karena perbuatan baik, kita selamat karena amal, kira-kira pertanyaannya nih, harus berapa banyak amal atau perbuatan baik yang harus kita lakukan supaya kita selamat? Kira-kira berapa banyak? Harus berapa banyak supaya kita selamat? Padahal Alkitab tidak pernah membicarakan dan menceritakan kepada kita, kau harus berbuat banyak sekian kali supaya kamu nanti selamat dan memperoleh hidup yang kekal, tiba di surga. Enggak. Alkitab tidak mengajarkan kita seperti itu. Kalau misalnya nih, dibilang, harus 5.000 kalilah perbuatan baik yang kamu kerjakan supaya engkau selamat. Baru kemudian, setelah 5.000 kali kamu kerjakan, baru kamu selamat. Maka kalau seperti itu, orang akan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sampai 5.000 kali. Dan setelah 5.000 kali, maka dia sudah boleh tenang-tenang. Karena sudah jaminan nanti dia masuk surga. Dia selamat, gitu. Ternyata hal seperti itu tidak ada. Tidak karena perbuatan baik. Seberapa banyak pun perbuatan baik kita, 5.000, 10.000, 1 juta perbuatan baik, kita tolong orang-orang lain, kita bantu orang-orang lain, itu bukan jalan keselamatan kita. Bukan karena amal kita, banyaknya orang kita bantu, kita tolong, bukan karena itu kita selamat. Bukan. Jadi nanti kalau 5.000 doang, ya setelah 5.000 boleh dong kita melakukan kejahatan. Kan sudah penuh 5.000. Otomatis nanti kita masuk selamat nih, masuk surga nih. Karena kan sudah 5.000. Setelah melakukan 5.000, atau karena kalau misalnya orang tidak sampai melakukan 5.000, bagaimana? Nah, itu sebabnya bukan karena perbuatan baik itu. Sebanyak apapun perbuatan baiknya, tidak bisa menyelamatkan orang kelak. Ya, jadi firman Tuhan dalam Titus 3 ayat 5 ini, Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi kita selamat karena kasih karunia Tuhan. Karena rahmat-Nya yang besar. Karena karunia-Nya yang besar. Oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, oleh karena itu kita diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia, karena rahmat-Nya yang besar, karena kebaikan-Nya yang besar, karena kasih karunia-Nya, karena anugerah-Nya kita selamat melalui diberikannya anak-Nya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka siapa yang percaya kepadanya dan dibaptis di dalam namanya, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan dia mau berubah serta percaya selamanya, maka dia akan beroleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Jadi supaya kita selamat besok, kita memperoleh kehidupan yang kekal, adik-adik, itu semua karena rahmat dan karena karunia Tuhan. Yang perlu adalah adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan. Mempercayai Tuhan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang di dalamnya kita telah dibaptiskan. Tahu dibaptiskan? Kita sudah menjadi anggota pewaris kerajaan surga. Nama kita sudah dicatatkan dalam buku kitab kehidupan Tuhan itu. Jadi setelah adik-adik ini dibaptis, namamu sudah dicatatkan dalam buku kitab kehidupan itu. Jadi kita harus tetap percaya kepada Dia. Yang perlu kita lakukan tetap percaya.
setia sampai kemudian kita akan mati dari dunia ini. Kalau kita tetap setia dan percaya kepada Dia, maka kelak kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi bukan karena perbuatan baik tadi. Sebab kalau karena perbuatan baik, banyak orang yang akan berpura-pura baik, pura-pura melakukan yang sampai kalau kita katakan tadi misalnya nih sampai 5.000, ya sampai 5.000, setelah selesai 5.000, maka dia kembali ke hal yang jahat. Ya, percaya selamanya. Jadi karena itulah kita selamat, karena rahmat-Nya yang besar itu yang membaharui hidup kita. Itu yang luar biasa membuat kita selamat. Jadi bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena aku kan sudah menolong dia, aku kan sudah membantu yang sana, bukan. Jadi adik-adik, di dunia ini nanti akan mengajarkan berbeda. Dunia ini bilang supaya kau dapat selamat, maka banyaklah melakukan amal kebaikan. Berbuat baiklah kepada orang. Karena itu sering-seringlah menolong orang lain, memberi sedekah bagi para orang-orang miskin. Tetapi firman Tuhan mengatakan, perbuatan baik yang dilakukan oleh orang berdosa itu seperti kain kotor. Ya, seperti kain lap. Nanti boleh baca dalam Yesaya 64 ayat 6. Perbuatan baik yang dilakukan orang berdosa itu ya seperti kain kotor. Maka tidak akan bisa membayarkan keselamatannya kelak. Aku buatlah baik nih, padahal dia berdosa, tetap berdosa, supaya aku selamat kelak. Seperti kain kotor, seperti kain lap tadi itu. Jadi sebanyak apapun kebaikannya, sebanyak apapun amalnya yang kita lakukan, tidak akan pernah mengubah status berdosa kita. Kita tetap berdosa, kecuali jika orang berdosa mau datang pada Kristus dan mengaku segala dosa kepada Dia, maka mereka akan diselamatkan. Jadi kalau kita mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta percaya bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah, inilah yang akan menerima keselamatan itu. Lalu setelah kita diselamatkan, memperoleh keselamatan dari Tuhan, bukan karena perbuatan baik tadi itu, karena kita percaya, kita sekarang sudah percaya kepada Tuhan, kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka sebagai buah pertanda kalau kita sudah diselamatkan adalah lakukanlah kebaikan. Jadi boleh nggak dibedakan adik-adik? Sekali lagi coba perhatikan dengan jelas. Perbuatan baik itu bukan jalan keselamatan. Tetapi tanda kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita percaya kepadanya, maka kita harus melakukan yang baik kepada sesama kita. Jadi perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan. Jadi perbuatan baik itu bukan supaya diselamatkan, tapi buah pertanda kalau kita sudah diselamatkan. Jadi setelah kita diselamatkan, hidup sebagai manusia baru. Hidup selalu tertuju kepada Kristus. Jadi perbuatan baik kita itu, sebaik apapun itu, ternyata bukan kendaraan yang harus mengantar kita kepada keselamatan. Ketika kita percaya, sekali lagi, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia akan membuat kita dan kita akan menerima keselamatan itu. Jadi keselamatan itu hanya ada dalam Kristus. Dan itu diberikan secara cuma-cuma alias gratis sebagai bentuk rahmat dan kasih karunia Tuhan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi adik-adik, perbuatan baik bukanlah jalan mendapatkan keselamatan kekal, tapi merupakan buah dari keselamatan. Karena aku sudah diselamatkan Tuhan, aku percaya kepadanya, maka aku kan harus melakukan yang baik. Menolong orang, menolong sesama, membantu sesama. Jadi begini nih, perbuatan baik itu bukan jalan keselamatan, tapi buah dari kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi perbuatan baik bukan sogokan supaya kita diselamatkan. Tapi perbuatan baik itu karena aku diselamatkan, karena itu aku membuahkan kebaikan-kebaikan. Seperti buah-buah roh itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Contohnya Mang bikin nih adik-adik. Ada seorang anak SD nilainya buruk. Karena nilainya buruk, kayaknya dia nih terancam untuk tidak naik kelas.
Maka dia memberitahu kepada orang tuanya, "Mak, aku tidak bisa dapat ujian, nilai ulanganku jelek. Semua nilai ulangan ujianku jelek dan ujian akhirku juga jelek," katanya seperti itu. Lalu dia bilang sama mamanya, "Mak, bagaimana kalau kita pergi ke rumah guruku? Kita bawa oleh-oleh, kita bawa uang, kita sogok guruku supaya aku bisa naik kelas." Lalu karena disogok, dikasih uang, gurunya ini menerima, dan akhirnya dia naik kelas. Adik-adik, dalam firman Tuhan bukan seperti itu. Berbuat baik itu bukan sogokan supaya kita selamat. Tidak. Perbuatan baik itu, berbuat baik bukan sogokan supaya selamat, tapi karena sudah diselamatkan, maka aku harus berbuat baik. Jadi bukan sogokan, seperti anak-anak tadi. Dia disogok supaya dia, jadi seandainya gurunya tidak menerima, tapi dari diterima, lalu dia naik kelas. Nah, dalam iman percaya kita tidak seperti itu ya adik-adik. Jadi tidak bisa kita sogok Tuhan itu dengan berbuat baiklah kita supaya selamat. Tidak bisa. Bukan perbuatan baik hitungannya ya. Nah, oleh karena itu apa yang mau disampaikan firman ini? Yang pertama adalah ingat kita selamat karena anugerah, karena rahmat, karena karunia, bukan karena perbuatan-perbuatan baik. Maka rahmat, kasih karunia versus perbuatan baik. Ya. Jadi selamat bukan karena perbuatan baik, tapi karena karunia dan rahmat Tuhan. Tapi buahnya adalah lakukanlah kebaikan-kebaikan. Yang kedua, tetap menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena dia adalah satu-satunya jalan keselamatan itu. Tetap menjadikan Tuhan sebagai Kristus dan Juru Selamat kita, karena hanya dialah jalan keselamatan itu. Ada lagu sekolah minggu kan? Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya di dalam Yesus. Hanya satu jalan ke surga, hanya di dalam Yesus. Jadi tidak ada jalan yang lain. Hanya Yesus jalan menuju kehidupan yang kekal. Maka adik-adik harus tetap percaya. Tidak boleh berubah keyakinan dan kepercayaannya. Jadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kapanpun itu dan dimanapun itu. Yang ketiga, Roh Tuhan telah dicurahkan. Maka hendaklah Roh Kudus menguasai hati adik-adik. Menguasai pikiran adik-adik. Supaya berubah, supaya membuahkan buah-buah roh. Dan tetap percaya kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Apakah buah-buah roh itu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri gitu ya. Jadi itu semua buah-buah dari roh. Itulah yang harus kita buahkan, kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengasihi kawan, sabar, baik, menolong, dan menguasai diri kita, lemah lembut, ada kemurahannya, ada kesetiaannya, dan itu tetap dipelihara. Sebagai buah dari apa? Sebagai buah dari Tuhan telah menyelamatkan kita. Karena itu kita menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Kita mengasihi sesama, menolong sesama, membantu, sabar, menguasai diri kita supaya tidak dirasuki oleh iblis dan kejahatan. Dengan demikian, adik-adik sudah hidup dalam penyertaan Tuhan. Rahmat-Nya memelihara hidup kita, karunia-Nya menjagai dan menyertai kita senantiasa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau telah mencurahkan roh-Mu kepada kami. Biarlah roh itu mengubah hati kami supaya semakin lebih baik dan tetap tunduk dan taat kepada Tuhan. Tunduk kepada orang tua, guru-guru kami, supaya kami tetap mau diajar dan dibimbing seturut dengan jalan Tuhan. Berkati firman ini supaya Roh Kudus mengubah hati kami, supaya terus semakin lebih baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati guru kami di sekolah, guru di sekolah minggu, lindungi juga mereka supaya tetap sehat mengajari kami dengan kebenaran. Berkati orang tua kami supaya tetap sehat, mendoakan kami, dan mengantar kami kepada cita-cita yang terbaik dari hidup kami. Berkatilah juga
Kami saat sekolah, bermain, saat menolong orang tua kami, di rumah, di sekolah, dan dimanapun kami, kiranya roh Tuhan menjagai kami, supaya kami tetap selamat dalam perlindungan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.